tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Oh, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah.
ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera. Biarlah damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan, berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah setiap kami, berikanlah kami pengertian, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki hari keempat dalam doa penantian ketuanan Roh Kudus, dan malam ini saya akan mengambil nas yang akan kita baca, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 36. Saudara nanti bisa membaca secara lengkap, namun saya akan membaca di ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang kekasih, ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dan berdoa, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, seperti yang dijanjikan Bapa. Orang-orang yang mendengar mereka berbicara jadi bingung, karena mereka mendengar bahasa mereka masing-masing. Pada waktu itu di sana ada orang dari bangsa Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, Roma, Kreta, dan Arab. Roh Kudus memampukan para murid berbicara bahasa bangsa-bangsa lain, dan orang-orang yang ada di sana pada waktu perayaan Pentakosta di Yerusalem, yang sedang ada di sekitar tempat mereka berkumpul, menuduh mereka sedang mabuk. Tapi Petrus berani berbicara kepada mereka mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan ia juga memberitakan tentang Kristus yang telah mati dan bangkit, serta naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid membutuhkan Roh Kudus, karena mereka tidak berani dan tidak mempunyai kuasa apapun untuk pelayanan pekabaran Injil. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi berani dan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan mengadakan berbagai mujizat, dan mereka dimampukan untuk bersaksi dan menginjil dengan luar biasa. Sebelum Petrus dipenuhi Roh Kudus, Petrus tidak berani bersaksi, bahkan menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, ia menjadi seorang yang berani bersaksi dan tidak mengenal takut. Roh Kudus memberikan Petrus hikmat dan kemampuan
untuk berkata-kata dengan baik, dan mujizat-mujizat terjadi dalam pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua, saudara dan saya, memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak perlu berbagai teori yang sulit mengenai Roh Kudus, tapi yang kita butuhkan adalah pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena kita tidak dapat berjalan sendirian di dunia yang gelap dan penuh dosa ini. Kita perlu Roh Kudus agar kita memiliki kuasa untuk bersaksi tentang Kristus tanpa rasa takut, dan kita perlu Roh Kudus untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan dan dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sekarang ini Roh Kudus masih dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Dalam Lukas 11 ayat 13 tertulis, "Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah dan mintalah kepada Tuhan agar Roh Kudus diberikannya kepada kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mempunyai tanda yang utama, yaitu berani bersaksi tentang Kristus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh semangat, dan ada karunia-karunia roh yang khusus dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala hal apapun, profesi dan status kita, apakah pekerja, pengusaha, karyawan, ibu rumah tangga, pelajar, atau apapun keadaan kita, single atau sudah menikah, bekerja atau sedang menganggur, kita semua perlu Roh Kudus, karena kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada. Selama kita menjalani hidup ini di dunia ini, jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Mari minta Tuhan memperlengkapi kita, memberikan Roh Kudus-Nya agar kita mampu sampai ke garis akhir di mana kita masuk ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan yang sudah memenuhi janji-Mu. Engkau memberikan kepada para murid dan kami semua orang-orang yang percaya kepadamu, Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, yang memperlengkapi mereka dan menguatkan mereka untuk hidup melayani Tuhan. Tolong kami juga ya Bapa, supaya Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu. Penuhi kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu saat ini. Kami perlu Roh Kudus-Mu ya Tuhan, karena kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menolong kami dalam melayani Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami percaya sebagaimana janji firman-Mu, Engkau akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang minta kepadamu. Saat ini kami sudah meminta dan kami percaya kami menerima. Terima kasih Tuhan. Kami menerima jawaban-Mu, jawaban doa kami. Kami percaya kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu pada saat ini. Pimpin kami di sepanjang kehidupan kami, dalam segala aktivitas, tugas dan pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan. Biarlah melalui itu semua, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak orang datang kepada Tuhan karena melihat teladan hidup kami dan perkataan-perkataan kami yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kudus, kudus Tuhan, kudus
ku beri syukur dalam simfoni indah, simfoni indah. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Oh, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri